Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sehat semua ya? Karena hari ini kita akan membahas tentang sebuah buku jaringan komputer di Windows Server ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe sama ini di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Nah, ini saya punya satu buku baru judulnya Jaringan Komputer di Windows Server ya. Bagaimana kita mengimplementasikan TCP/IP ya, kemudian DNS, DHCP server ya, web server dan FTP server di Windows Server ya. Nah, buku ini diterbitkan oleh Polmed Press bulan Desember tahun 2022 ya. Jadi buku baru ini kamu bisa dapatkan di Tokopedia ya. Linknya ada di bawah video ini ya. Jadi di sini saya membahas bagaimana kita mengimplementasikan TCP/IP ya di Windows Server 2022 ya. Tapi kalaupun kamu menggunakan Windows Server yang sebelumnya ya, misalkan Windows Server 2019, Windows Server 2016 ya, Windows Server versi di bawahnya itu juga bisa ya. Cuman yang sekarang ini adalah Windows Server 2022 dan biasanya Windows itu siklusnya itu selama 10 tahun ya. Artinya selama 10 tahun itu akan disupport oleh Microsoft. Jadi kalau Windows Server 2022 ya kira-kira nanti tahun 2032 baru supportnya itu di stop ya. Nah, kalau Windows Server 2016 itu 2019 itu tahun 2029 ya. Kemudian kalau 2016 itu Windows Servernya akan di stop itu 2 tahun, ya 4 tahun lagi ya, tahun 2026 ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi rilis versi Windows Server itu akan disupport oleh Microsoft itu selama 10 tahun ya. Jadi itulah siklus untuk dukungan Microsoft terhadap sistem operasi servernya ya, seperti itu. Nah, di buku ini ada 5 bab sebenarnya yang saya akan bahas. Yang pertama itu adalah mengenai TCP/IP, bagaimana mengimplementasikan TCP/IP ya, seperti apa jaringan TCP/IP ya, dan sebagainya. Pengenalan TCP/IP itu saya bahas di bab 1 ya. Kemudian di bab 2 itu berbicara tentang DHCP server ya. Jadi DHCP server itu merupakan salah satu infrastruktur yang penting di Windows Server ya, digunakan untuk memberikan atau mengalokasikan IP address secara otomatis kepada DHCP klien ya, klien-klien itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara DHCP server dan DHCP klien, DHCP klien itu tidak hanya berupa Windows klien ya, misalkan Windows 10 profesional atau Windows 11 profesional misalkan, tapi juga bisa Windows Server pun bisa menjadi DHCP klien sebenarnya. Jadi dia mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Nah, jadi di sini kita instalasi, kemudian kita konfigurasikan DHCP server di Windows servernya ya, untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien-klien yang memerlukan IP di jaringan ya, tidak hanya komputer sebenarnya. Jadi bisa misalkan printer atau perangkat-perangkat yang lain ya, misalkan smartphone dan sebagainya. Yang penting dia menggunakan protokol TCP/IP-nya, dia bisa menjadi DHCP client. Nah, kemudian di bab 3 itu saya membahas tentang DNS server, domain name system server ya, sebuah layanan yang mentranslate atau menerjemahkan dari nama menjadi IP address atau dari IP address menjadi nama ya. Nah, itu adalah layanan DNS atau domain name system. Jadi bagaimana kita install dan kita konfigurasikan Windows Server ini sebagai DNS server di jaringan. Untuk DNS client itu ya bisa sistem operasi Windows seperti Windows 10, Windows 11 atau Windows Server juga bisa menjadi DNS client juga, atau ya sistem operasi yang lain seperti Linux dan yang lainnya itu juga bisa menjadi DNS client ya. Nah, kemudian di bab 4 itu saya membahas tentang web server ya. Jadi bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi web
server ya, membuat sebuah web dan sebagainya. Nah, itu saya bahas di bab 4 gitu ya. Nah, kemudian di bab 5 itu saya membahas tentang FTP server ya, file transfer protocol server ya. Jadi bagaimana membuat sebuah Windows server sebagai FTP server. Nah, ada FTP server, ada FTP client. Nah, FTP clientnya itu kita bisa menggunakan software ya, menggunakan file FTP client ya, apapun itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan command line ya, seperti FTP atau telnet ya ke port 21 ya. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai FTP client ya. Jadi inilah gambaran isi buku jaringan komputer di Windows Server ya. Kamu bisa pakai Windows apapun, dan bukunya ini ya harganya tidak begitu mahal ya, hanya Rp70.000 ya, bisa dapatkan di Tokopedia ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini, bagaimana membahas tentang buku jaringan komputer di Windows Server. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, bisa kamu kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini, dan juga yang belum subscribe nih dari kemarin ya, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih buat yang nonton video ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.